selamat datang di Praktikum Kimia Dasar dengan kode mata kuliah KIS 1101. Perkenalkan, saya Herti Utapea. Saat ini saya sebagai Teaching Assistant di program studi teknik bioproses. Kali ini kita akan belajar tentang dua hal, yaitu tata tertib bekerja di laboratorium kimia dasar, dan yang kedua adalah tentang keselamatan kerja bekerja di laboratorium kimia dasar. Tujuannya agar adik-adik mengetahui semua peraturan hal apa saja yang harus diterapkan di laboratorium kimia dasar. Adik-adik, pada saat memasuki laboratorium, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, Anda diwajibkan sudah mengenakan jas lab dengan benar. Jas lab yang benar adalah berlengan panjang dan dikancingkan dengan rapi. Yang kedua, kenakanlah sepatu tertutup dan jangan memakai sepatu dengan hak yang tinggi dan terbuka. Selanjutnya, gunakanlah alat perlindungan diri lainnya seperti sarung tangan dan kacamata Google. Yang ketiga, bagi yang berambut panjang, ikatlah rambut Anda ke belakang dan usahakan poni tidak menutupi penglihatan Anda. Selanjutnya, adik-adik dilarang membawa makanan, minuman, dan merokok di dalam laboratorium. Pada saat pelaksanaan praktikum, periksalah terlebih dahulu kelengkapan alat-alat yang disediakan di meja kerja Anda dan sesuaikan dengan daftar yang diberikan oleh laboran. Ketika ada alat yang rusak atau pecah, segeralah lapor ke laboran atau teaching assistant dan tanda tanganilah bon peminjaman setelah Anda selesai memeriksa alat-alat Anda. Selanjutnya, pada saat praktikum berlangsung, Anda dilarang bercanda dan menimbulkan keributan di dalam laboratorium. Setelah praktikum selesai, Anda wajib mencuci alat-alat yang menjadi tanggung jawab Anda. Selanjutnya, buanglah limbah pada tempat yang sesuai. Limbah padat pada tempat pembuangan limbah padat dan limbah cair pada tempat pembuangan limbah cair. Untuk senyawa yang memiliki konsentrasi yang lebih tinggi, buanglah limbah tersebut ke dalam limbah B3. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keselamatan kerja di dalam laboratorium. Pada umumnya, kecelakaan di laboratorium disebabkan oleh kelalaian atau kecerobohan praktikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pencegahan terjadinya kecelakaan dengan memperhatikan tata tertib yang menjamin keselamatan kerja di dalam laboratorium. Untuk menjamin keselamatan kerja di dalam laboratorium, yang pertama, Anda harus mempelajari dan mematuhi semua tata tertib yang harus dilaksanakan di dalam laboratorium. Yang selanjutnya, pelajarilah dengan baik materi atau modul praktikum yang diberikan kepada Anda, seperti memahami tujuan, konsep dasar, cara kerja, dan teknik-teknik yang akan digunakan di dalam modul praktikum tersebut. Selanjutnya, pelajarilah sifat-sifat zat yang akan Anda pakai dalam percobaan, serta alat perlindungan yang diperlukan jika bekerja dengan zat tersebut. Untuk mengetahui sifat-sifat suatu zat, adik-adik harus belajar tentang MSDS atau Material Safety Data Sheet. Material Safety Data Sheet ini biasanya dapat diunduh dari internet. Selanjutnya, kakak akan mengajari bagaimana cara membaca MSDS atau Material Safety Data Sheet. Ini adalah contoh MSDS dari sulfuric acid atau lebih dikenal dengan asam sulfat. Yang pertama, kita ke bagian product description. Artinya, di sini akan dijelaskan nama dari senyawa tersebut. Kita dapat melihat product name atau sulfuric acid yang lebih dikenal dengan asam sulfat. Yang kedua, kita membahas tentang hazard identification atau tentang bahaya dari senyawa tersebut.
Dari sini kita dapat melihat gambar yang diberikan oleh MSDS tersebut. Nah, ini arti dari gambar ini, arti dari ketiga gambar ini, senyawa tersebut dapat menyebabkan luka bakar pada kulit dan merusak penglihatan atau mata. Senyawa tersebut dapat juga menyebabkan kanker jika kita menghirup senyawa tersebut. Jadi, kita harus bekerja hati-hati terhadap senyawa tersebut. Selanjutnya, kita ke bagian composition atau information of ingredients. Nah, ini adalah MSDS dari asam sulfat, yang artinya dari chemical name ini kita dapat melihat bahwa senyawa tersebut memiliki konsentrasi sebesar 18 molar. Yang selanjutnya, kita membahas first aid measure. Artinya, ini adalah tindakan pertama yang harus kita lakukan saat senyawa tersebut mengenai tubuh kita. Yang pertama, jika kita menghirup dari senyawa tersebut, nah adik-adik langsung menghilangkan senyawa tersebut dengan cara menghirup udara segar selama 15 menit. Artinya, saat adik-adik menghirup senyawa tersebut, silahkan adik-adik permisi keluar dan hiruplah udara segar selama 15 menit. Jika senyawa tersebut mengenai penglihatan atau mata, segeralah cuci dengan air yang mengalir dengan beberapa menit dan bukalah kontak lensa jika adik-adik menggunakan kontak lensa. Nah, selanjutnya, jika senyawa tersebut mengenai kulit, segeralah buka pakaian atau baju lab Anda dan cucilah dengan air yang mengalir. Selanjutnya, kita belajar tentang protection information. Tujuannya agar kita mengetahui cara menanggulangi atau mencegah asam sulfat mengenai tubuh. Yang pertama, untuk mencegah asam sulfat terhirup, maka sebaiknya Anda menggunakan masker. Yang kedua, untuk mencegah asam sulfat terkena mata, maka sebaiknya Anda menggunakan kacamata Google. Nah, yang ketiga, untuk mencegah asam sulfat mengenai kulit, sebaiknya Anda menggunakan jas lab dengan panjang tangan. Selain itu, Anda juga dapat menggunakan sarung tangan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang physical data. Pada bagian ini, kakak hanya menjelaskan bagian-bagian penting saja. Yang pertama dari formula dari asam sulfat dengan rumus kimia H2SO4. Selanjutnya, molecular weight atau berat molekul asam sulfat sebesar 98,08. pH dari asam sulfat yaitu minus 1,26. Melting point atau titik leleh dari asam sulfat yaitu sebesar 10 derajat Celcius. Boiling point atau titik didih dari asam sulfat yaitu sebesar 280 derajat Celcius. Selanjutnya, solubility in water dalam asam sulfat, artinya jika senyawa tersebut soluble, artinya si asam sulfat itu dapat larut dalam air. Demikian kakak jelaskan poin-poin paling penting di dalam membaca MSDS. Untuk memahami lebih lanjut, Anda dapat mengunduh file ini dari referensi video di akhir video. Selanjutnya, jika kita bekerja di dalam laboratorium, jangan sesekali memipet senyawa dengan mulut. Tetapi, gunakanlah pipet bulb untuk menghisap larutan dari tempatnya. Selanjutnya, jika Anda ingin memanaskan cairan dalam tabung reaksi, jangan pernah mengarahkan mulut tabung kepada diri sendiri atau praktikan lainnya. Tetapi, miringkanlah mulut tabung reaksi ke arah yang aman dan tidak ke praktikan yang lainnya. Selanjutnya, jika kita bekerja dengan senyawa kimia berbahaya, maka Anda harus bekerja di dalam lemari asam dan menggunakan alat perlindungan diri. Kemudian, untuk menuang larutan asam yang benar, seperti HCl, cara yang benar adalah tuang asam dengan perlahan-lahan ke dalam air. Lakukan tahapan tersebut dengan baik dan tidak untuk sebaliknya.
Selanjutnya, jika bekerja dengan senyawa kimia, buanglah zat cair pekat ke dalam bak cuci yang ada di dalam lemari asam sambil dialirkan dengan air yang banyak. Selanjutnya, apabila ada gelas yang pecah, silakan kumpulkan ke tempat pembuangan tempat kaca dengan benar. Selanjutnya, kita akan belajar tentang simbol-simbol berbahaya di dalam laboratorium. Nah, berikut gambar dan penjelasannya. Gambar yang pertama adalah toksik, artinya senyawa ini sangat beracun, dengan huruf kode T+. Bahan ini dapat menyebabkan kematian, sakit serius bila masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan, pencernaan, atau melalui kulit. Contoh dari senyawa ini adalah HgCl2 atau air raksa, sianida, dan arsen. Gambar selanjutnya adalah gambar korosif dengan huruf kode C. Bahan ini dapat merusak jaringan hidup, menyebabkan iritasi kulit, dan rasa gatal. Contohnya adalah HCl, NaOH, dan H2SO4. Gambar selanjutnya adalah gambar eksplosif. Artinya, bahan ini bersifat mudah meledak jika ada percikan bunga api, guncangan, atau gesekan. Contohnya adalah senyawa TNT atau trinitrotoluena, nitrogliserin, dan NH4NO3. Gambar selanjutnya adalah gambar oxidizing atau pengoksidasi. Dengan huruf kode O, dengan bahan ini dapat menyebabkan kebakaran. Bahan ini menghasilkan panas jika kontak dengan bahan organik dan reduktor. Gambar selanjutnya adalah gambar flammable atau sangat mudah terbakar dengan huruf kode F. Bahan ini memiliki titik nyala rendah dan bahan yang bereaksi dengan air untuk menghasilkan gas yang mudah terbakar. Contohnya adalah metanol, etanol, dan naftalena. Gambar selanjutnya adalah harmful atau berbahaya dengan huruf kode XR. Bahan ini dapat menyebabkan luka bakar pada kulit, berlendir, dan dapat mengganggu pernapasan. Selanjutnya, bila terjadi kecelakaan di dalam laboratorium, janganlah panik. Bila kulit terkena zat kimia, segeralah cuci dengan air yang mengalir minimal 15 menit dan gunakan sabun cuci. Bila mata atau wajah terkena zat kimia, segeralah cuci atau semprot dengan air keran minimal 15 menit. Selanjutnya, bila terkena zat kimia adalah anggota badan dengan jumlah yang banyak, gunakan shower atau air keran yang besar dan segera lepas jas lab atau penutup lain di bagian yang terkena zat. Bila kulit atau tangan terbakar dalam skala kecil, taruhlah air es di sekitar yang terbakar dan segera obati dengan obat analgesik, misalnya larutan Rivanol. Larutan Rivanol ini dapat Anda temukan di kotak P3K yang terdapat di dalam laboratorium. Sampailah kita di akhir pembelajaran. Untuk lebih memahami tentang tata tertib dan keselamatan kerja di dalam laboratorium, silakan Anda untuk menjawab kuis-kuis yang akan saya berikan berikut. Jawablah pertanyaan tersebut di kolom komentar video dengan memberikan nama dan NIM Anda. Berikut adalah daftar referensi dari video pembelajaran ini. Anda dapat menggunakan referensi tersebut untuk menambah informasi tentang tata tertib dan keselamatan kerja di dalam laboratorium kimia dasar. Sekian video pembelajaran tentang tata tertib dan keselamatan kerja di laboratorium kimia dasar.
Semoga video pembelajaran kali ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan adik-adik tetap semangat dalam belajar.